Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama, 1. Dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Kering-kering Ada Sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, contohnya pemanfaatan singkong untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada video pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita mulai belajarnya hari ini. Anak-anak, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lagi tentang singkong. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah makanan dari olahan singkong. Ada tape, ada kroket singkong, ada cenil singkong, keripik singkong, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu jenis olahan singkong apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Baiklah anak-anak, sekarang marilah kita baca bersama-sama teks bacaan tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misrol, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah anak-anak, dari teks bacaan tadi kita akhirnya mengetahui ya bahwa singkong adalah salah satu makanan tradisional yang akan banyak sekali vitamin. Dan juga makanan ini banyak sekali olahannya, dari mulai keripik singkong, getuk, dan lain sebagainya. Dan makanan ini juga bisa menjadi mata pencaharian ya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita.
Yuk, sekarang kalian bisa lihat latihan soal berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paket tema 2-nya halaman 125 dan kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis tema ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor diantaranya pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan dan menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah anak-anak, ternyata singkong banyak sekali ya manfaatnya. Selain bisa kita konsumsi, juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kita jadi banyak tahu ya bahwa banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang juga bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tempo lagu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang tinggi rendahnya suatu nada pada sebuah lagu ya. Nah, sekarang apa sih tempo lagu itu? Tempo lagu adalah kecepatan dalam birama lagu. Tanda tempo lagu merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Ukuran pada tempo disebut dengan beat. Beat merupakan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo sebuah lagu biasanya ditulis di atas teks lagu. Baik lagu pada notasi balok atau notasi angka, musik pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Oleh karena itu, kecepatannya dapat diukur. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan ketukan dalam 1 menit disebut dengan metronom Maisel. Nah, seperti ini gambar contoh dari metronom Maisel. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mengenal macam-macam tempo lagu. Tempo lagu ada 3 ya, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Yuk, sekarang kita lihat sama-sama. Di sini ada tempo lambat. Tempo lambat ada largo, yaitu lambat sekali, lento lebih lambat, dan adagio lambat. Untuk tempo sedang ada andante artinya sedang, moderato artinya sedang agak cepat. Untuk cepat ada allegro artinya cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah mengenal macam-macam tempo lagu, sekarang yuk nyanyikan lagu berikut ini yaitu Kring Kring Ada Sepeda dan tentukan macam tempo lagunya. Saksikan sama-sama. Sepedaku roda 3, kuda
Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah sama-sama bernyanyi lagu Kering-kering ada sepeda. Wah, seru sekali ya bila kita bisa bernyanyi sambil bersepeda. Nah anak-anak, tahukah kalian dengan bersepeda kita juga bisa mengurangi polusi udara yang ada di jalanan, karena sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu apalagi ya kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan itu? Mari kita temukan pada teks berikut ini. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis, misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi dan tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, marilah kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, setelah kita literasi teks bacaan tadi, yuk kalian kerjakan. Latihan soal berikut ini ada di halaman 133 sampai 134 di buku paket. Kerjakan di buku tulis tema ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kalian ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.